Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan. Maka dari itu sejenak saya akan berbicara tentang pendidikan. Sebuah keprihatinan bahwa sekolah-sekolah Katolik semakin lama semakin menyusut. Lalu apa solusinya? Berikut solusi yang saya tawarkan, yaitu sekolah berasrama dari kebuntuan ke kebutuhan. Pengantar, pada awal mula misi, banyak sekolah Katolik didirikan oleh para misionaris sebagai wahana pembelajaran yang dilaksanakan atas dasar motivasi, semangat, dan suasana Katolik. Suasana Katolik sebagai jiwanya meresapi seluruh kegiatan. Lalu bisa jadi yang bukan Katolik pun mengenal iman dan moral Katolik lewat pengajaran dan kegiatan itu tanpa ada keharusan masuk Katolik. Meski ada juga sementara anak kemudian menjadi Katolik karenanya. Sekolah yang diadakan oleh lembaga pendidikan Katolik sebagaimana yang diadakan oleh lembaga swasta lain juga memiliki hak eksistensi dan bukan sekedar untuk berpartisipasi atas kemajuan pendidikan atau membantu pemerintah dalam mencukupi sarana pendidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai. Sebagai hak berarti tidak hanya diizinkan, bahkan menjadi penguat dilaksanakannya paham demokrasi. Bila pengadaan dan penyelenggaraan sekolah hanya dikuasai oleh pemerintah secara monopolitik, berarti menandakan berlakunya sistem totaliter. Seluruh sistem yang malah bertentangan arah dengan paham demokrasi itu sendiri. Permasalahan pluralitas masyarakat dari segi agama dan golongan mengisyaratkan pula keanekaragaman corak yayasan dan sekolah swasta. Permasalahannya adalah bila mana orang tua menghendaki lebih pada keterjaminan pengetahuan dan pembinaan iman dan moral Katolik anak-anaknya, bagaimana mendapat jawabannya? Bila mana sekolah Katolik merosot mutunya, bagaimana? Sering dengan merebaknya sekolah negeri yang tidak jauh dari sekolah Katolik atau berkembangnya mutu sekolah swasta lain, apakah mungkin sekolah Katolik masih bisa bertahan? Biasanya yang terjadi sekolah Katolik tidak tahan diterpa badai itu, baik dari kualitas maupun pada akhirnya kuantitas, cepat atau lambat merosot dan berakhir dengan penutupan. Apabila jumlah umat Katolik semakin sedikit atau hanya minoritas di tempat itu, ditambah kurangnya meminati pula sekolah Katoliknya, maka keberadaan sekolah Katolik tidak berbasis pada umat Katolik sendiri. Kejayaan sekolah Katolik kian pudar. Sekolah negeri banyak kemudahannya dan kemurahannya dari negara dan semakin bermutu, sementara soal pengutamaan iman sudah tidak lagi menjadi prioritas. Kebuntuan. Sekolah berasrama adalah solusi untuk mengatasi
kebuntuan dari persoalan semacam itu. Pertama, bagi para orang tua yang di pelosok pedalaman merasa kesulitan untuk mendapatkan sekolah anak-anaknya, orang tua terpaksa antar jemput anak-anak mereka karena kerawanan keamanan tidak tega, apalagi melewati jalan-jalan sepi, sementara jarak antar rumah dan sekolah relatif jauh. Kedua, bagi sekolah Katolik itu sendiri, manakala persaingan semakin ketat, sekolah Katolik bisa kehabisan murid bila mana mutunya pas-pasan atau cenderung merosot karena kesejahteraan gurunya kurang terjamin dan fasilitas pun minim. Di samping itu, banyak anak dari luar Jawa pun bersekolah di Jawa dan mendapat sekolah Katolik yang berkualitas sehingga akan memudahkan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi yang lebih bermutu pula bila baik intelektualitas dan finansialnya pun mendukung. Dalam kenyataan, asrama dapat menjadi jawaban atas kecemasan dan kebutuhan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan terpenuhnya jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Kebutuhan. Sebagai pastor paroki yang beberapa kali bertugas di wilayah pelosok, saya sering mendapatkan pertanyaan, di mana ada sekolah Katolik yang ada asramanya? Tidak sedikit orang tua yang berkeluh kesah jika anaknya tidak di asrama, bisa-bisa akan menjadi preman. Apalagi bila menurut penilaiannya anaknya belum bisa dan biasa mandiri. Keinginan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di asrama tidak serta-merta boleh dipandang sebagai bentuk pelarian tugas pertama dan utama mereka sebagai pendidik anak-anaknya, tetapi boleh jadi justru sebagai rasa tanggung jawab yang besar akan anak-anaknya agar memperoleh pendidikan yang terbaik dengan suasana yang baik pula. Dari pihak sekolah pun saya sendiri mendapatkan bahwa anak-anak asrama prestasinya rata-rata lebih unggul daripada anak-anak yang tinggal di kos-kosan atau tempat orang tua atau saudara. Hal ini kiranya dengan mudah dapat dimengerti, sebab di asrama ada kedisiplinan berkat pengasuhan atau bimbingan dari bapak, pastor, bruder atau suster ibu asramanya. Selain itu ada aturan-aturan yang apabila ditaati bukan saja akan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak, tetapi juga akan membantu mereka agar dapat belajar dan hidup lebih teratur, baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Anak-anak di asrama akan menjadi lebih sadar bahwa tugas utamanya sebagai pelajar adalah untuk belajar. Hal lain yang lebih penting adalah manfaat bagi sekolah itu sendiri. Bila didukung dengan asrama, telah terbukti sekolah berkembang maju pesat, bukan saja pada kuantitasnya karena mampu menampung dari mana-mana atau tempat-tempat yang jauh, tetapi juga dari segi kualitas sekolah itu sendiri secara keseluruhan. Saya melihat kenyataan di lapangan, dua yayasan sekolah Katolik sama-sama nama yayasannya, meski bukan satu atap, sama-sama tinggal di kabupaten, walaupun tempat yang berbeda, namun tampak jelas yang berasrama kian eksis
yang tidak berasrama kian habis. Menimbang akan semuanya itu, maka saya berkesimpulan, asrama bagi sekolah bukan sekedar tren. Sekolah berasrama bisa untuk mengatasi juga kebuntuan, bahkan dapat menjadi kebutuhan. Demikianlah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.